Halo semuanya. Perkenalkan, kita dari Pocil Podcast Pancasila. Gue Jihan Lutfia, gadis gak sendirian. Gue bersama partner-partner gue, yaitu Gue Raisa, gue Helena, Gue Reza. Nah, sebelum kita masuk ke topik podcast kita, katanya ada yang mau pantun nih. Gue mau pantun untuk kalian semua yang menonton podcast ini ya. Boleh bantu cek-ceknya? Boleh. Beli gas di warung Mang Ipul. Cakep. Gas Ipul. Oke, kita langsung masuk ke topik podcastnya. Kira-kira kita tuh mau bawain topik apa sih, guys? topik yang sedang hangat yaitu pemilu tahun depan. Pemilu Betul. bentar lagi guys. Apalagi kita pertama kali Apalagi kita di Gen Z sebagai pertama kali Betul. first timer. Nah, sebelumnya kita juga tuh udah mewawancarai beberapa warga-warga vokasi tentang pendapatnya untuk pemilu di tahun 2024. Siapa yang mau lihat? Kita tayangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bersama saya Adrian Zulkarnain dan partner saya. Atlantia Adenirung Kusumarini. Pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Dede Suryanto SS MSI seputar pemimpin yang demokrasi menjelang pemilu tahun 2024. Baik, Bapak Dede, apa kabarnya Pak sebelumnya? Baik, kabar baik. Alhamdulillah. Oke Pak, kalau begitu saya izin langsung bertanya saja ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak terhadap kampanye untuk pemilu 2024 Pak? Baik. Kampanye itu kan lahir dari kebutuhan para calon ya, baik itu calon presiden ya, maupun calon legislatif ya, untuk mengungkapkan ide dan gagasannya dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik ya, kan seperti itu ya. Nah, artinya masing-masing calon, kita bicara misalkan calon presiden ya, dan kita tahu ada 3 pasangan calon presiden ya, nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 ya. Tentunya ketiganya harus bisa menawarkan ide dan gagasannya kepada publik pemilih ya, yang akan mempercayakan suaranya kepada para pasangan calon presiden tersebut ya. Nah, tentu saja dari ketiga pasangan calon tersebut ada ide-ide atau gagasan-gagasan yang sebenarnya intinya itu sama ya, ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih baik, yang lebih sejahtera, baik secara ekonomi ya, baik secara kehidupan sosial ya, itu ya. Tetapi ketiganya tentu harus menawarkan yang berbeda ya, dari sisi apa yang menjadi prioritasnya ya, kemudian dari sisi penyampaian konten komunikasinya ya, bentuk komunikasinya ya, sehingga bisa menyasar target pemilih dari kalangan mana yang dia inginkan ya. Dan yang ketiga tentu saja banyak bentuk komunikasi yang coba dituangkan ya, coba dijalankan. Itu masing-masing calon memiliki karakteristik ya, yang berbeda satu sama lain, yang intinya ketiganya ingin mencuri perhatian ya, mencuri perhatian dan juga menarik pemilih ya, untuk memilih si para calon pasangan tersebut.
Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Seperti yang kita ketahui nih, Pak, di tahun 2024 yang akan mendatang, kebanyakan yang akan memilih itu adalah Gen Z. Apakah strategi yang dikampanyekan hanya sekedar untuk menarik minat Gen Z untuk memilih mereka atau murni untuk memajukan negara Indonesia? Ya, konsep pertamanya adalah sebenarnya kita sepakat semua ya bahwa tanggung jawab memajukan Indonesia tercinta ini adalah tanggung jawab bersama, ya kan? Tidak mengenal usia dari kalangan generasi manapun ya. Itu. Jadi masing-masing saya rasa mau generasi baby boomers yang sekarang sudah menginjak usia sepuh ya kan, generasi X, Y, Z dan juga generasi Alpha ya. Ini mereka harus sudah mulai memikirkan peran atau kontribusi apa yang bisa diberikan ke negara gitu kan ya. Dan kalau bicara masalah generasi Z ya, sebenarnya generasi muda saat ini ya atau pemilu yang sekarang ini sedang atau akan dijalani ya, ini merepresentasikan juga bahwa kita harus siap menghadapi bonus demografi ya, menuju Indonesia Emas 2045 ya. Jadi titik tolak kesadaran bahwa generasi muda harus berkiprah itu ya, ini momentum yang tepat di pemilu 2024 ini nanti gitu ya. Dan kalau bicara masalah siapa sih generasi muda gitu ya, siapa sih kalangan muda yang paling bertanggung jawab ya, saya rasa kita harus memaknai juga bahwa istilah muda atau tua itu ya dilihat juga dalam perspektif psikologis ya. Jadi banyak generasi-generasi, katakan generasi Y atau generasi X, tapi masih berpikiran muda gitu ya, masih punya semangat juang yang barangkali lebih tinggi dari semangat juang dari generasi Z ya. Nah itu juga bisa kita kategorikan bahwa itu generasi muda Indonesia ya, yang tetap memiliki spirit ya untuk terus berkarya membangun negeri kita seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Dede. Baik, segitu aja pemirsa kira-kira wawancara kita untuk hari ini tentang seputar pemimpin yang demokrasi menjelang pemilu tahun 2024. Terima kasih banyak Bapak Dede atas waktunya. Sama-sama, semoga bermanfaat dan bisa menjawab masalah kita ke depan ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak. Kalau begitu saya Adrian Zulkarnaen Dan saya Tantia Diningrum beserta Bapak Jadi Suryanto. kami mohon izin pamit undur diri dan see you guys. Dadah. Halo, selamat malam Mbak. Kenalin, aku Ima Sayati dari Vokasi UI Keuangan dan Perbankan. Nama Mbak siapa? Halo, nama saya Dita Sabaria, dipanggil Dita. Oke, saya mau nanya nih. Seperti yang kita tahu di 2024 mendatang, kebanyakan yang akan memilih adalah generasi Z. Apakah strategi yang dikampanyekan hanya sekedar menarik minat Gen Z untuk memilih mereka atau murni untuk memajukan negara Indonesia? Oke, ini kaitannya pemilu dan Gen Z ya. Kalau kita lihat di dunia digital saat ini di medsos, saya juga sedang tertarik dengan konten-konten tentang pemilu ini. Memang saya lihat kebanyakan itu para paslon ini lebih mendekat diri pada Gen Z ya. Contohnya mengadakan pertemuan-pertemuan dengan mahasiswa dengan Gen Z ya. Terus membuat konten-konten yang dekat dengan Gen Z. Terus untuk ini juga untuk tim suksesnya juga rasanya mereka lebih menyasar ke Gen Z. Itu yang saya perhatikan dari media sosial belakangan ini. Tapi saya rasa itu cara mereka untuk membuat mereka lebih dekat dengan generasi sekarang, dan memang itu adanya ya, karena sekarang perkembangan teknologi itu pasti tidak jauh-jauh dari Gen Z. Makanya mereka banyak menggunakan model kampanye yang lebih mendekatkan diri pada Gen Z. Tapi saya rasa apakah itu memajukan bangsa? Saya rasa itu salah satu cara. Jadi apakah memajukan bangsa atau tidak itu kembali lagi ke orangnya ya, ke niatnya. Tapi dari yang saya lihat memajukan bangsa atau tidak, saya rasa pasti ada pertimbangan itu. Itu adalah salah satu cara ya. Karena kan sekarang perkembangannya memang dunia digital, dan jadi itu salah satu cara para paslon. Jadi tetap memajukan bangsa tadi pertanyaannya.
Oke, terima kasih Bang. Iya, terima kasih. Halo, selamat sore. Kenalin, aku Imas dari jurusan Keuangan dan Perbankan Vokasi 2023. Namanya siapa? Halo, selamat sore. Nama saya Muhammad Fadil Ryan dari jurusan Akuntansi tahun 2023. Halo, nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah dari jurusan Akuntansi 2023. Oke deh, saya mau nanya nih, bagaimana pendapat Anda tentang pemilu 2024? Kalau menurut saya, dengan ada pemilu tahun 2024 itu sebagai titik baliknya kemajuan negara Republik Indonesia, di mana kita baru pertama kali dari tahun 2004 yang menyediakan 3 paslon sekaligus untuk calon presiden dan wakil presiden, yang dimana itu akan membuat seluruh masyarakat Indonesia bingung untuk memilih mana yang benar, dan tapi saya yakin siapapun yang kepilih akan menjadi Indonesia lebih maju nantinya. Oke, baik. Nah, jadi tadi kita udah menyaksikan pendapat warga vokasi tentang pemilu 2024. Nah, itu cukup lumayan luas juga ya guys, kita mewawancarai ada kaprodi kita, ada dosen, ada mahasiswa. Jadi tentang generasinya cukup luas nih. Nah, gimana menurut kalian terhadap pemilu, apalagi para paslon juga udah mengkampanyekan visi dan misinya untuk pemilu 2024. Menurut kalian gimana nih? Kebetulan nih gue ada di Twitter kayak ada momen gitu tentang apa, gue insert aja ya meme ini. Oke, nanti ntar kita cantumin. Ya kita tahu kita kan. Ada salah satu paslon paslon untuk pemimpin tahun depan itu jadi kayak apa, mencondongkan jogetnya dia gitu. Maksudnya kayaknya gue tahun-tahun ini kayaknya orang paslon kita tuh lebih suka menarik perhatiannya dengan cara kayak gitu. Kalau menurut gue mungkin karena para paslon juga memikirkan situasi di zaman sekarang nggak sih? Apalagi kita sebagai Gen Z juga kan first timer untuk pemilu tahun depan ya. Jadi mungkin para paslon tuh lebih memilih mengkampanyekan dengan cara untuk menarik perhatian Gen Z. Dan mungkin salah satu yang viralnya ya hal itu tersebut gitu. Karena pemilih terbanyak juga kan dari Gen Z juga kan. Benar banget. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu juga nih ya. Untuk pasangan kali ini kita ada 3 kan ya. Oh iya, seperti itu dong. 3 pasangan. Yang pertama itu ada pasangan Amin. Betul. Bapak Anies dan Muhaimin. Yang kedua ini ada pasangan Prabowo dan Gibran. Lalu pasangan yang ketiga ini ada sedikit metal. Oke. Ya, lagi nih dia. Iya betul. Ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud Amin. MD dong. Oke, berarti Bapak Mahfud MD ya Kak. Oke, nah dari ketiga pasangan calon ini kan pasti menunjukkan apa ya, keistimewaannya dalam setiap kampanye kan. Nah itu menurut kalian tuh gimana? Sejauh ini ya gimana? Sejauh ini, kalau tadi kan ada yang rame-rame di Twitter tuh mengkritisi soal salah satu paslon yang mengedepankan gayanya yang joget-joget itu. Gimana untuk paslon yang duanya? Mungkin paslon yang keduanya agak sedikit netral ya. Agak Belum ya. Mungkin juga ya. Mungkin ya. Dan kalau kita bisa melihat ya, di pemilu tahun 2024 ini strategi yang dipakai tuh lebih ke sosial media nggak sih? Kayak kalian lihat deh, kayak kalau kalian buka TikTok, Instagram, platform online itu lebih banyak politik yang dikemasnya tuh nggak se ekstrim dulu lah ya, kayak lebih santai, terlihatnya lebih kayak lebih estetik gitu ya. Iya Karena benar ada banget. poster yang lebih. Apakah itu salah satu strategi juga untuk menarik simpatik pasti. Gen Z itu? Nah, hal itu bisa kita bahas lebih lanjut. Gue pengen kita ngebahas per orangnya, per paslonnya gitu. Mulai dari paslon pertama kali ya. Oke, paslon pertama tuh ada Siapa aja sih Bapak Anies dan Caimin. Nah, kalau yang gue lihat nih ya,
di pemilu 2024 ini Pak Anies lebih banyak berkampanye di universitas-universitas. Salah satunya waktu itu Pak Anies juga sempat datang ke FISIP Universitas Indonesia untuk kayak tukar gagasan, tukar pikiran bersama mahasiswa-mahasiswa FISIP. Terus juga sebenarnya Pak Anies juga punya jabatan yang lumayan gubernur DKI Jakarta. Terus sebelumnya juga pernah menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Jadi cukup track recordnya cukup baik ya, cukup oke juga ya untuk dia bisa mencalonkan dirinya menjadi pasangan calon di pemilu 2024. Dan yang gue lihatnya sosok Pak Anies tuh lebih kalem, kayak adem gitu. Iya, kayak adem. Soalnya kalau tukar pikiran dengan para mahasiswa, tukar gagasan gitu sih. Jadi yang gue lihat untuk pendekatan Pak Anies sendiri di pemilu ini lebih merangkul para Gen Z yang di universitas untuk bertukar ide, bertukar pikiran dan menyebarkan visi misi dari pasangan calon nomor 1 gitu. Itu aja dari nomor 1. Itu aja sih. Lanjut nih yang kedua. Ada paslon nomor 2. Ada Bapak Prabowo dan Gibran. Mungkin kita tahu ya, Pak Prabowo ini tuh masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Terus Gibran ini masih menjadi wali kota Solo Jawa Tengah. Jadi dua-duanya masih pernah jabatan. Mungkin dari Pak Prabowo dulu kali ya. Pak Prabowo ini kan udah beberapa kali mencalonkan presiden. Berapa kali tuh? Berapa kali tuh? Tiga ya? Iya, Mungkin udah lebih kali ya. Boleh. Oke, terus kalau Gibran ini kan seperti yang kita tahu ya, dia anaknya Bapak Joko Widodo. Terus lagi Jadi wali kota juga. Oh iya juga. Ada itu. Umurnya menjadi kontroversi. Dia pertama kalinya di pemilu umur semuda itu mencalonkan diri menjadi wakil presiden ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin kita harus lihat Kinerjanya tapi lebih baik daripada yang sebelumnya ya. Mereshuffle generasi-generasi ya. Tapi kelihatan kok dari Solo, pokoknya dari kota Solo ini selama dipimpin sama dia itu menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang, walaupun baru sebentar doang loh. Berarti Mas Gibran membawa perubahan yang baik ya untuk Kota Solo. Tapi ya kontroversinya We never know ya untuk di pemilu 2024 ini. Ya, tapi kalau mau ngomongin pasangan calon nomor 2 ya, fun fact-nya sekarang kan sebenarnya udah mulai kampanye ya. Dari beberapa hari lalu tuh udah mulai kampanye. Iya. Nah, fun fact-nya ini pasangan calon nomor 2 ini belum melakukan kampanye sama sekali. Per hari ini ya, setahu gua. Atau setahu gua sih kalau lihat dari berita kemarin belum melakukan kampanye sama sekali. Kira-kira kenapa ya? Apakah strategi? Betul. Ya, apakah menyiapkan? Oh ya, mungkin menyiapkan strategi atau strategi kampanyenya emang bukan kampanye yang seperti biasa. halus deh ya. Halus mungkin. Halus tapi viral ya. Joget-jogetnya. Resi juga lumayan banyak diomongin sama para netizen loh. Joget-jogetan Pak Prabowo itu Banyak yang suka ya. Banyak yang suka dengan gitu. Ya itu tadi, kita nggak pernah tahu strategi setiap paslon itu kuatnya gimana. Pertama udah, kedua udah, Tiga. Ada siapa sih yang ketiga? tiga ini ada Bapak Ganjar Pranowo dengan Bapak Mahfud MD. Oke. Menurut gua nih, Bapak Ganjar Pranowo ini kalau mau membandingkan dengan yang tadi Pak Anies, Pak Anies tadi kan bertukar pikiran dengan para mahasiswa, Betul. memberikan visi-visinya kepada para mahasiswa Betul. juga. Pak Ganjar juga melakukan hal yang sama. Oh iya. Ya kan, ya. Sering berkeliling ya di Betul. universitas. Nah, mungkin tapi dari Bapak Ganjar Pranowo mungkin cara memberikan visi misi dan pada saat tengah jawab untuk pikiran itu agak sedikit ofensif mungkin ya. Berarti memberi feedbacknya agak sedikit lebih sensitif gitu. Kayak tahu dari mana ya. Kayak tahu. Dan juga Bapak Ganjar ini terakhir beberapa hari lalu ya, Bapak Ganjar ini sempat memberikan kritik pedas kepada Bapak Presiden Jokowi. Oh iya. Iya. Apa tuh Itu kalau boleh tahu? baca,
Agak lupa nih. Bapak Ganjar ini kan menjadi apa sekarang? Gubernur Jawa Tengah. Iya. Terus wakilnya itu Bapak Mahfud itu menjadi Menko Polhukam. Oh gitu, betul. Tapi ngomong-ngomong soal paslon nomor 3 ini, gue tuh suka salpok ya, suka seliweran di platform TikTok, platform Instagram soal anaknya. Oh, Mas Alam tolong. Siapa sih yang nggak tahu? Iya, itu apakah itu menjadi salah satu trik Pak Ganjar juga ya untuk menarik Gen Z memilih dirinya di pemilu 2024? Karena Mas Alam tuh punya daya tarik sendiri ya menurut gue untuk Apalagi anaknya berminat kan ya untuk politik. iya, tapi katanya untuk saat ini sih belum tidak mau terjun dulu, tapi dia berminat kepada politik. Jadi tampak oke, ide oke, Mau masuk pikiran politik oke. lagi. Aduh, nah ini menurut lu gimana nih? Apakah anaknya bisa dijadikan sebagai daya tarik para generasi Z ini untuk memilih Pak Ganjar Kalau sendiri? menurut gue udah pasti ya, udah pasti. Maksudnya bisa jadikan strategi untuk Bapak Ganjar sendiri menggunakan. Tapi itu masuk ke ekspektasi anak ya. Aduh, boleh Pak dikurang-kurangi. Mungkin kan nggak tahu juga ya mungkin kan. Tapi mungkin bisa. Ide yang bagus juga tapi. Iya, benar. Tapi mungkin Mas Alam juga diundang-undang ke Strategi halusnya dia nggak cocok-cocokan, tapi anaknya baru muncul pas mau pas Pak Ganjar itu naik jadi paslon. Pas gitu kan, Betul, betul. kira untuk strategi Mungkin timingnya aja kali ya. Iya. Kayak, oke. bisa pas gitu. Betul. Nah, balik lagi ke paslon nomor 1, paslon Pak Anies dan Cak Imin ini juga pernah ada berita hangat yang kayak lumayan disoroti sama netizen dan para partai-partai. Ternyata Pak Anies ini meninggalkan pengalamannya sebagai calon wakil pada saat itu, sehingga Partai Demokrat itu tuh mundur dari koalisi partai dan akhirnya membelok ke paslon nomor 2. Gitu sih yang gue tahu soal paslon. Bahkan yang paslon nomor 2 pun dia kan tadinya kalau kalian tahu dia dari partai merah-merah itu ya. Terus harusnya kan merah-merah ke yang sebelah ini ya. Terus tiba-tiba ke Bapak Prabowo begitu. Jadi partai biru-biru ya. Partai biru-biru. Biru-biru. Jangan lupa juga yang anaknya yang lagi Oh iya. Yang tiba-tiba jadi ketua itu ya. Ketua umum. Ketua partai. Ketua partai ya. Betul. Langsung jadi ketua. Iya, kok bisa ya? Kan kayak naiknya Kok cepet bisa? banget ya. Kira-kira kenapa? Kok bisa ya? Coba dijawab di kolom komentar. Tapi kayak tadi kita ngeliat di cuplikan awal ya, kan sempat ada wawancara ke mahasiswa. Dan yang kita tahu juga beberapa paslon udah kampanye tukar gagasan, tukar ide pikiran di universitas. Artinya para paslon ini juga merangkul para Gen Z. Dan gue lumayan bangga sih sama Gen Z sekarang karena udah melek banget dalam dunia politik. Ini kayak kita big applause dulu untuk Gen Z. Karena semakin kita melek politik, semakin Indonesia ini tahu arahnya akan dibawa kemana oleh penerus-penerus bangsa. Apalagi tahun ada menuju generasi emas Indonesia. Betul. Tahun 2045 kita menuju generasi emas. Gimana caranya kita harus membangun Indonesia emas dengan generasi emas yang berkualitas pastinya. Nah guys, udah kerasa banget nih kita ngobrol-ngobrol dari tadi ngomongin pasangan calon 1, 2, 3. Intinya ini gimana cara kita memilih pasangan calon, bagaimana kita caranya menjadi pemilih yang cerdas dan juga bisa melihat bagaimana Indonesia ke depannya. Pada generasi Z milih lah ya. Kan ini masih ada hari untuk sebelum pemilu, jadi kita sebagai Gen Z harus benar-benar memilih mana nih yang Memilih untuk memimpin penerus bangsa ini. Dengan pemilu 2024 ini yang pasti kita juga sebagai generasi
Z penerus bangsa ini nggak boleh golput. Betul banget. Itu sebenarnya apa yang kita omongin ya. Betul. Jangan golput, guys. Bener guys, pastiin kalian milih sesuai dengan visi misinya, dengan kualitas dari para paslon, dan ya, untuk bisa membawa perubahan sih untuk bangsa ini. Dan juga toleransi ya, menghargai Betul, sahabat betul. atau teman kalian tidak sama pemilihan tidak Iya, jangan sampai jadi ramai berantem ribut cuma karena nggak sama lah pakai cara-cara kayak gitu. Betul. Oke, segitu aja sih pembahasan topik kita hari ini yang lumayan singkat tapi lama. Iya. Oke, kita dari Pocil sampai jumpa berikutnya. Ditunggu episode berikutnya kalau ada.